Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harapkan baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan selamat tahun baru ya. Semoga apapun yang terbaik untuk kamu datang pada saat yang tepat ya. Oke, dan memang untuk kamu. Oke, ini pembacaan untuk Januari 2022 dan percintaan kamu. Dan ini untuk zodiak Gemini ya. Halo Gemini, apa kabar? Ya. Semoga kalian sehat-sehat aja dan baik-baik aja ya. Hari ini pembacaannya spesial untuk percintaan. Jadi energinya sudah pasti bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau tidak resonate, tidak sesuai, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Oke. Aku menawarkan untuk konseling secara personal, reading ataupun konseling, silahkan klik link di bawah sini, link ya. Link website aku yang bisa kamu klik, jadi kamu nggak perlu tanya sama aku, Kak, berapa biayanya ya. Apalagi kalau kamu DM aku, karena aku jarang buka sosial media, jadi bisa lama aku balasnya. Oke, jadi itulah kenapa aku membuat punya website agar kalian bisa untuk cek sendiri tanpa perlu tunggu respon dari aku sih ya. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Gemini Januari 2022. Oke. Kucing aku ya teriak-teriak mau kawin. Shh. Apa itu? Kita lihat oracle-nya untuk Gemini. Apa? Oke, ada Saraswati, the arts, express yourself through creative activities. Airekura, blossoming, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up ya. Lauda, Aphrodite, inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity. Dan di the bottom of the deck ada soulless bodies of water. Spend time near water such a lake, river or the ocean to recharge your batteries. Oke. Untuk Gemini ya, energi kamu memang kamu perlu banget untuk ekspresikan perasaan kamu. Bukan hanya ekspresikan kayak aku bilang aku cinta sama kamu, sayang sama kamu, bukan, namun ekspresi perasaan apapun itu juga, emosi kamu, kemarahan, kesedihan kamu ya. Dan kamu harus tahu kamu memberikannya atau melepaskannya ke orang yang tepat, atau kamu hanya sedang buang sampah dalam artian kamu punya emosi, kamu punya kemarahan, dan kamu luapkan ke seseorang yang bisa jadi dia tidak tahu menau atau tidak ibaratnya yang gak bersalah. Secara tidak sadar kamu meminta dia bertanggung jawab atas ketidakpuasan kamu dalam hatinya kamu ya. Ya Gemini, jadi kamu berusaha untuk ekspresikan perasaan kamu bla 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 ya. Kamu coba untuk mekar, kamu coba untuk rilis, kamu coba untuk embrace diri kamu ya. Namun dengan cara yang masih tidak tepat. Kamu ekspresikan seseorang, kamu minta seseorang misalnya membantu kamu, dan akhirnya ujung-ujungnya ego kamu gak terpenuhi oleh orang lain tersebut atau dari pasangan kamu ya. Kamu marah, kamu kecewa sama dia ya, atau dari seseorang yang dekat dengan kamu. Kamu ngerasa dia tidak memberikan kepuasan dari keinginan kamu atas sesuatu hal. Kamu tidak dapatkan karena kamu protes sama dia. Dan justru ujung-ujungnya ya, kamu membuat ekspresi cara ekspresi perasaan dan emosi kamu adalah hal yang justru menjebak kamu. Menjebak dalam artian gimana ya? Dia justru membuat hubungan kamu dengan orang yang dekat dengan kamu hanya akan semakin jauh, atau orang yang ingin membantu kamu dengan secara tidak sadar dia nggak suka dan dia tidak nyaman dengan energi kamu ya.
karena memang kamu cukup emosional di sini ya, ada pembenaran emosional di sini. Dan ini bukan hal yang benar dan salah ya kalau aku ungkapin ya, no, hanya aja aku memperlihatkan energinya sih. Bedakan jika aku judge atau menilai dengan buruk ataupun aku menilai dengan netral ya, mohon dipahami itu. Oke, kita lihat oracle love-nya ya, love oracle-nya. Kalau kamu dengar bunyi ngorok ya sebelah sana, itu kucing aku tidur di sebelah sini, makanya aku agak kencangin musiknya ya, agar bisa menutupi suara dengkurnya kucing aku. Oke, kita lihat oracle. Karmic relationship, fleeting, triggers, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you. Step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking, attack. Twin flames, okay, yin yang, balance, union, duality, coupling, complement each other. Okay. Acts, breakup, separation, stop, pattern, silent treatment, abandonment. Okay. Di the bottom of the deck ada I like you, someone likes you, romance is blooming, found plotting, want to date. Untuk kartunya itu bukan kartu yang baik ya, apalagi twin flame-nya dikelilingi oleh kartu karmic, stop in the back, dan axe. Walaupun di the bottom of the deck-nya ada I like you ya. Jadi di sini memperlihatkan justru seseorang ya mempermainkan kamu, entah niat dari awal mempermainkan atau tidak, kamu bakal ngerasa seseorang mempermainkan kamu ya. Jadi seseorang bisa menusukkan pedang di belakangnya kamu. Menusukkan pedang gimana ya, seseorang di sini ya memberikan pelajaran besar untuk kamu, yaitu pasangan kamu atau orang yang kamu kasihi. Dia orang yang bisa tiba-tiba nanti ataupun udah meminta untuk putus dari kamu out of nowhere. Dia bakal minta untuk pisah dengan berbagai alasan yang dia berikan ya. Dia memperlihatkan dia tidak lagi interest, dia tidak lagi tertarik, dia tidak lagi ingin bersama kamu. Itu yang dia perlihatkan saat ini ya. Kenapa dia seperti itu? Karena yes, aku ngelihat dia tertrigger, ada karmic. Karmic di sini adalah energi di mana karma sedang mulai berlaku. Itu pribadinya aku ya, pengalaman aku sebagai tarot reader dan konselor berapa tahun ini, yaitu ngasih lihat aku karmic adalah sesuatu karma yang baru dimulai. Ya, entah baik ataupun buruk, entah dari masa lalu ataupun bukan, ya, ataupun di masa sekarang. Jadi karma ini berlaku dan akhirnya memperlihatkan energi di mana dia memang harus menjauh ya, pergi. Dia harus memberikan kesakitan dan kecewaan ataupun kamu yang memberikan ini ke dia ya. Kita lihat oracle ketiganya, Gemini. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Love, the new love, a new person has the romantic feelings. Dan di bottom of the passion, allow your heart and soul to sing with joy. Dia bisa memperlihatkan kalau dia memiliki orang lain atau dia memiliki seseorang, dalam artian orang ini adalah alasannya. Dia bisa beralasan karena orang ini, entah temanmu, keluargamu, atau siapapun yang menjadikan alasan untuk dia setir balik ya, maksudnya kayak banting setir untuk tidak menuju kamu lagi ya. Jadi memang ada energi orang ketiga, ini nggak mesti harus orang ketiga ya, bisa energi lain. Oke. Dan di the bottom of the deck ada religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Hubungan ini sebenarnya membantu untuk kamu ataupun dia membawa ke arah spiritualitas. Namun
harus diingat, spiritualitas pasti membawa kita awalnya ke arah keegoisme kita, maksudnya ke arah egoismenya kita. Jadi kita bakal dibawa untuk menuruti ilusi, obsesi kita, posesifnya kita, agar kita tahu ilusi kita, posesifnya kita, obsesinya kita di mana, agar kita cut itu, agar kita mengontrol itu, atau kita mematikan itu semua. Ya, cuman kebanyakan dari kita justru malah hidup dengan hal itu. Maksudnya ya kita membiarkan itu ada, ya, dan akhirnya kita terjebak di energi itu, dan akhirnya percaya atau yakin obsesi, posesi, dan ilusi kita adalah hal yang benar, padahal tidak, ya, karena kebanyakan dari itu semua hanyalah ilusi semata yang membuat kita justru ke arah spiritual, namun akhirnya stuck, ya, dan kita akhirnya bingung. Di masa stuck itulah kita bakal bingung, kita bakal mencari jawaban kemanapun gak akan ketemu sih, karena memang udah ada di tempat yang tepat, ibaratnya jalan yang tepat, hanya kitanya yang masih struggle dengan diri kita sendiri, ya. So seperti aku bilang tadi, ya, jika udah ada energi orang ketiga, yang kita lakukan hanyalah bisa ya untuk spiritual. Kita nggak bisa untuk membuat seseorang banting setir lagi. Dialah yang sendiri harus banting setir. Apakah dia mau tetap bersama kita ataupun tidak. Kita lihat tarotnya, ya. Ada Three of Swords, Ten of Cups, Knight of Cups, Eight of Pentacles, Seven of Wands, lalu ada Four of Cups. Wow. Jadi daripada lebih sakit nanti ke depannya, seseorang sengaja untuk menghancurkan hubungan ini. Seperti kamu lihat Four of Cups, kucing ini menjatuhkan gelas yang ada, ya, tinggal gimana kamunya memperhatikan kamu bisa menangkap apa enggak gelas itu, atau kamu enggak bisa karena kamu sibuk mencari jawaban kenapa dia kayak gitu terus. Misalnya kucingnya kayak gitu terus, akhirnya kamu sibuk, justru kamu enggak ngeliat kalau kucingnya sedang menghancurkan barang-barang kamu misalnya, karena terlalu sibuk dengan diri sendiri. Kita nggak sadar, ya, dengan apa yang terjadi realnya, 3D-nya depan matanya kita secara fisiknya, kalau gelas-gelas itu mau dihancurkan. Ujung-ujungnya kita yang bakal cleaning itu semua, maksudnya kita yang bakal membersihkan apapun yang berantakan itu tadi, karena gelas itu punya kita, ya. Jadi kita harus being real juga. Ingat ya, spiritualitas bukan berarti kita mencari tahu sampai kita nggak ada maksudnya kita nggak hidup di masa sekarang saat ini, ya. Justru spiritualitas kita tahu kita hidup di mana, ya. Lalu the Five of Wands, the Fool, ya. Lalu ada di Empress, lalu ada the Devil. Wow, the Devil dengan the Lovers mirip ya gambarnya. Ingat, orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, pasti di awalnya baik. Nggak ada yang buruk di awal. Semua orang pasti baik di awal, ya. Bukan berarti dia benar-benar buruk, no. Namun semua orang pasti tendensinya di awal pasti bakal baik. Itu yang aku maksud, ya. Namun intensi dia ke belakangnya gimana, ya, karena dia sakit, dia kecewa, dia nyakitin, meninggalkan, atau dia menyerah, apakah itu menggambarkan dia buruk? No, ya.
Bisa jadi dia melakukan itu adalah karena memang bentuk dia nggak sanggup. So apakah kamu mau untuk menerima ya ataupun memaksa dia kalau dia memang nggak sanggup ya. Oke. Lalu the King of Pentacles, Ace of Cups, lalu ada Ten of Swords. Ibaratnya seseorang lagi sakit ya, kamu gak bisa maksakan dia untuk kerja, dia butuh untuk istirahat dan kau harus biarkan dia sendiri. Mau kamu ngerasa dia adalah segalanya untuk kamu atau kamu adalah segalanya untuk dia, I'm sorry aku harus bilang ya, kita harus membiarkan seseorang ya sendiri, walaupun kita sesayang apapun, secinta apapun ya, biarkan dia untuk berpikir, biarkan dia untuk merasakan ya, karena dia punya pemikiran dan perasaan dia sendiri, jiwa dia yang bisa dikontrol oleh emosi yang seperti apapun ya, dan kita nggak bisa mengontrol itu. Oke. Lalu ada Ace of Wands, Ten of Pentacles, Two of Wands. Apalagi kalau dia udah pernah trauma sakit akan kekecewaan di masa lalu sebelum dia bertemu kamu ya, si Hierophant, dia bakal sulit ngehandle apapun yang terjadi sekarang bersama kamu, karena dia dengan urusan yang di masa lalu dia belum selesai, terus nambah lagi ibaratnya dengan kamu. So kalau kita sayang, kita cinta, apakah kamu mampu melepaskan dia? Itu sebenarnya tanda cinta ataupun enggak, cinta yang benar-benar tulus apa enggak ya, tandanya adalah saat kamu mampu untuk ngelepasin dia apa enggak, atau kamu justru memaksa untuk selalu di dekat dia ya. So tanyakan itu ke diri kamu sendiri. Kucing aku ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Gemini, ada pay attention, notice repetitious sign and your inner guidance as this can yield invaluable information. Wait, don't rush into action right now, but your time for better results. See ya. Contemplation time, spend time alone meditating upon what you truly desire ya. Oke, dan di the bottom of the deck-nya ada simplify your life, eliminate clutter from your home and your work life to balance the flow of activities. Kucingku ya. Oke. Seperti aku bilang ya, biarkan keadaan mengalir seperti ini dulu, jangan paksakan. Jika kamu mau menunggu silahkan, namun yang pasti jangan memaksakan keadaan, jangan memaksakan dia, apalagi memaksakan diri kamu untuk cepat-cepat menyelesaikan semua proses ini ya. Simplify your life ya, sederhanakan dan bikin simple hidup kamu untuk enggak berlebihan dalam hidup ini. Kamu bisa memperhatikan sign, kenapa kamu selalu sakit, kenapa kamu selalu kecewa, kenapa hal ini tidak pernah membaik ya. Mungkin kamu secara nggak sadar melakukan hal yang sama terus-terusan dan berharap hasilnya bakal berbeda ya. So itu isu manusia yang terbesar ya. Kasarnya ya, kamu selalu makan mie ya, namun kamu berharap untuk sehat, seperti halnya makan sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Ingat, apa yang kau masukkan ke dalam diri kamu, itulah yang akan menjadi hasilnya. Kalau kamu kasih yang baik, bakal baik. Kalau yang kurang baik, ya bakal kurang baik juga hasilnya ya. Ini saatnya untuk kamu sendiri dulu. Aku ngelihat untuk berpikir, dan saatnya dia juga untuk berpikir, agar dia berpikir dalam porsi yang baik tanpa ada interupsi dari kamu
tanpa ada campur tangan dari kamu. Biarkan dia berpikir kayak dia harus begini, dia harus begitu, ya, bukan karena kamu yang mengajarkan dia. So jangan, biarkan dia berpikir sesuai hatinya dia, jiwanya dia. Okay, so that's it. Itu pesan semesta untuk kamu ya. Okay, think that's all. I hope that you can enjoy this video. Yeah, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.